Oke, selamat siang Sobat Resmi. Kita ketemu lagi di ekspedisi sejarah misteri. Dan saya ucapkan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kota Madun, tengah-tengahnya. Kita akan mencoba mengekspor salah satu sendang yang masih ada di Madun. Apakah airnya masih ada atau tidak, kita akan mencoba mengekspor sendang tersebut. Mari. Kita sudah ada pintu masuk Sendang Gayam. Mari kita coba masuk di mana lokasi Sendang Gayam. Ayo kita masuk. Nah, ini sudah masuk di area Sendang Gayam. Sebelum kita keliling lebih jauh, kita tidak sendiri, masih ditemani dengan tim BSN. Monggo Mas Tim. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya dengan BSN tim dan tim channel Bedah Sejarah Wisata. Kita akan mencoba Mas meliput salah satu sendang yang ada di Kota Madun. Apakah masih ada airnya atau tidak? Kita akan mencoba sekeliling kita. Nanti bisa ditemani ya Mas. Oh, oke. Sebelum Anda menjelaskan. Oke, guys, saya BSN channel ya, dan kita akan selalu menemani tim resmi channel. Ini kita bersiap ada di kota, ini ada di Sendang Gayam. Ya, Sendang Gayam ini nanti kita ceritakan sejarah-sejarah yang ada di sini, bagaimana, dan airnya itu ya masih ada gitu. Dan dulunya dia ada dua pohon besar gitu ya, dua ini, yang satu pohon gayam, satu pohon asem. Tapi pohon gayam itu sama asem sudah nggak ada, cuma tinggal satu pohon gayam. Dari istilahnya tuh anaknya lah, anak itu intinya yang masih ada, sejak dulu masih ada. Nanti kita tunjukkan posisinya pohon gayamnya ada di mana, pohon asemnya ada di mana, Dan sendang juga itu yang sendangnya kita aspek nanti di situ. Kita tunjukkan posisinya di mana. Lebih kita Mas, Oke. telusuri aja ya. Monggo. Bisa diresmikan oleh Pak Nih, Maidi. Ini kemarin tahun 2003 sudah diresmikan. Pada tahun 2003. Pohon gayamnya seperti apa ya Mas? Ini Mas, sejak dulu ini tinggal satu ini. Makanya mungkin ya satu-satunya yang ada. ya ada. Terus apa itu asal usulnya Sendang Gayam dari dulunya kan sini ada pohon besar. Jadi airnya itu keluar dari pohon, guys. Jadi keluar dari pohon. Istilahnya induknya. Menurut Ini kan cerita anaknya. para sesepuh dulu. Ini ada juga pohon asem. Ya, Ini mungkin ya juga tunas baru tunas yang baru. didatangkan. Iya. Ini pohon asemnya. Asam. Ada dua pohon, asam sama gayam. Atau masuk lebih jauh lagi ya. Dan dulu di sini saya merasakan ada pohonnya dulu di sini. Oh, menurut gayam. cerita ini pohonnya di sini. Posisinya ada di sini. Pohon gayam. Di sini. Kalau sendangnya ini gimana? Pak? Sendangnya ini Sendangnya udah masih kita muter cari-cari sendangnya ya. ya. Dan ini sudah dibangun, direnovasi menjadi bagus, guys ya. Ada untuk istirahatnya, santai-santai, juga untuk tempat wisata di sini. Karena menurut informasi setiap tahun tetap diadakan acara ritual atau bersih desa itu. Tapi kita kurang tahu informasinya seperti apa. Tempatnya energinya tenang. Ini juga ada pengunjung, ada untuk di sini lah. Dan untuk misalnya wisata untuk keluarga aja, Bisa refreshing juga. dan ini juga Betul. Dirimu. kita mau masuk ke pusatnya, guys ya.
Nah, kita ini Ini masuk nih Pertirtaan Agung Sendang Hayam. Gimana wujud Sendang Hayam itu seperti apa? Mari kita masuk lebih dalam. Dan di sini saya flashback ke masa lalu. Sendang ini ditemukan dulunya di sini tuh hutan, guys. Makanya jenenge Wonorejo. Wono itu hutan, Rejo itu lebat. Jadi hutan ditemukan di Sendang di tengah hutan, seperti itu. Dan ada citra putri kuning, yaitu dari kerajaan. Istilahnya dia mendapat musibah penyakit ya, akhirnya dia bertapa bersemedi untuk mohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa mencari obat. Akhirnya ditemukan petunjuk wangsit itu ada di Sendang dan hutan ini untuk menyembuhkan segala penyakit. Akhirnya putri kuning itu akhirnya datang kemari, mandi di sini, minum, itu akhirnya menjadi sembuh. Mungkin kurang lebih abad 12. Oh, berarti penemuan Sendang ini abad 12. Berarti sekitaran masih zaman kerajaan Singasari atau Gelang-Gelang. Gelang-gelang. Singasari sama Gelang-gelang. Ini pasnya di mana ini? Oke. Kota mana ini? Maksudnya kecamatan Kartoharjo. Mungkin ada cerita kok dinamakan Kartoharjo. Mungkin dari cerita yang sampaikan Mas tadi. Mungkin menurut cerita dari Kartoharjo itu dari putri kuning itu akhirnya dia sembuhnya di sini. Akhirnya dari itulah muncullah nama itu Sukoharjo, Sukosenang Harjo Gembira. Akhirnya anak lama-lama disebut Kartoharjo. Oh, begitu ceritanya. Ayo kita masuk aja. Oke, guys, kita masuk. Kita lepas. Mohon dilepas saja. Saya mau cuci muka, guys, ya. Nah, saya boleh cuci muka juga. Tapi kelas. Ya, guys, ya. Airnya masih ada ternyata. Masih ada. Ini asli Tidak dari pernah, sumbernya, ya. tidak pernah kering. Tidak Air pernah kering. musim kemarau, musim hujan tidak pernah. Ini langsung dari mata airnya. Juga mencoba, Mas. Airnya seger apa enggak ya? Ternyata masih seger. Sobat-sobat XMI, nanti kalau Anda ingin mandi atau berkunjung di Kota Madun, kita cari tempat Kartoharjo, nanti di Google ada Sendang Hayam, pasti ketemunya di sini. Menurut cerita dari masnya tadi ya, yang menjaga sini tuh dulu ada. Ini keluar, bisa dilihat nih keluar, nanti nggak pernah sumbernya ini. Nah, ini bisa ini nyata ini. Diambil langsung penuh. Secara alami seperti itu, guys. Jadi menurut cerita dari penjaga ini, itu ada orang istilah acara kemanten, guys, ya. Kemanten itu ada siraman. Pernah dari orang Jakarta itu memang ada yang asli dari sini, akhirnya ke Jakarta sana mengambil mata air ini untuk siram kemanten. Itu ceritanya seperti itu. Dan juga digunung dari beberapa kota ya, guys. Ada dari Solo juga ada. Ya. Jadi benar-benar diuri-uri lah sejarah ini seperti itu. Jadi putri kuning. Putri kuning berasal dari itu. Apa dekanya di ya situs Lambang itu ya? Lambang kuning ya. Kecamatan Ungu. Kalau Narang itu. Ya, seperti masih ada hubungan. Dan juga ada kaitan dengan cerita dari Tutur Tinular. Jadi saya tangkap seperti itu. Ini ibaratkan zaman Mataram kuno ya. Bahwa di sini ada sebuah sendang yang masih ada airnya. Masih ada. Mungkin kegunaannya bisa untuk mandi atau mungkin sakit gatal-gatal atau apa. Insya Allah yakin lantaran dengan air ini tetap minta kesembuhan sama dia, insya Allah sembuh. Tuh. Mas, kira-kira kita sudah tahu gimana ceritanya ada sumber
Sendang Gayam ini kita akan tetap tetap melestarikan nguri-nguri kebudayaan, karena kita termasuk orang timur, jadi harus melestarikan adat budaya dan asal adat di sini. Oke, mari kita lanjut ke depan. Oke, Sobat Semi, kita sudah berkeliling-keliling di area sumber Sendang Gayam itu seperti apa dan wujudnya seperti apa. Kita sudah tadi sudah tahu gimana rasanya air itu masih seger sampai saat ini. Dan dari saya, apabila tim atau pemirsa di rumah atau ingin merequest tempat atau ingin diliput, tetap bisa cari administrasi di YouTube ini. Tetap subscribe, like, share, and comment, dan bunyikan lonceng notifikasinya, karena tindakan mudah bagi Anda membantu pekerjaan kami. Dan saya Bang Idu bersama DSN, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.